Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik yang manis. Senang banget kita bisa kembali berjumpa di sekolah minggu online Restoration Kids GBI Visi Pemulihan. Adik-adik, Kak Ingrid senang banget ketemu lagi sama adik-adik di hari Minggu yang cerah ini. Adik-adik, apakah adik-adik hari ini sudah sarapan? Adik-adik sudah pakai baju yang rapi? Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ih, luar biasa banget adik-adik. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Adik-adik ikuti Kak Ingrid berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memimpin kami sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan Yesus yang besar buat kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus urapi setiap kami. Tuhan Yesus juga urapi kakak sekolah minggu yang membawakan pujian dan juga membawakan firman Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar dan tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus menjaga kita dari terbit matahari sampai terbenamnya. Sampai sepanjang tidur kita, Tuhan jaga kita. Ayo adik-adik, kita menyanyikan lagu ini dengan semangat. Adik-adik balik berdiri ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari
Adik-adik, kasihnya Tuhan Yesus itu luar biasa buat kita. Lebih dalam dari lautan, lebih tinggi dari langit biru, dan lebih luas dari samudra. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi lagi dengan semangat. Adik-adik, ayo bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak ya. Nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan sekolah minggu, adik-adik dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Terima kasih untuk persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Cynthia yang akan menyampaikan informasi yang tentunya membuat kalian sukacita dan gembira. Apa itu? Yuk kita dengarkan, pasang kupingnya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu, sekolah minggu akan kembali bagi-bagi hadiah untuk adik-adik yang manis dan setia beribadah online setiap minggunya. Senang bukan adik-adik? Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya supaya semua adik-adik dapat hadiah tersebut? Dengarkan nih Kakak Cynthia bilang. Yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan 8 lembar LKS. Apa itu LKS? LKS adalah lembar kerja sekolah minggu yang akan dikirimkan langsung ke alamat kalian masing-masing atau diserahkan ke orang tua murid di gereja.
Nah, adik-adik, yang kedua, setiap minggunya kalian harus bisa menyelesaikan 1 lembar LKS. Dan sebelumnya cek dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, yang ketiga, jika kalian sudah yakin akan jawabannya, kalian harus foto hasil jawaban LKS tersebut dan mengirimkan via WA kepada masing-masing guru sekolah minggu di mana kalian beribadah. Dan adik-adik, LKS tersebut akan dimulai dari bulan Februari dan berakhir di bulan Maret 2022. Jadi totalnya ada 8 lembar LKS. Wah, seru deh adik-adik. Karena kalian akan menemukan banyak aktivitas yang menyenangkan buat kalian. Pasti kalian suka. Nah adik-adik, selamat bertugas ya adik-adik. Kakak yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa. Karena bersama Tuhan, kalian pasti bisa. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang berjudul Aku Milikmu. Kita mau serahkan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut,
Shalom adik-adik. Sudah siap mendengar firman Tuhan? Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk, tundukkan kepalamu, tutup matamu, ikuti Kakak Cynthia berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Dan saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sampaikan firman-Mu Tuhan, dan urapi Kakak Cynthia menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus yang mengurapi Kakak Cynthia, supaya dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan mau disampaikan. Tuhan berkati juga adik-adik kami yang masih kecil di rumah, supaya mereka mengerti firman-Mu, supaya firman-Mu tinggal di dalam setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Cynthia yang akan membawakan cerita pada pagi hari ini. Nah adik-adik, apakah kalian sudah siap? Apakah sudah siap juga dengan Alkitabmu? Sudah siap ya? Yuk, sekarang kita mau mendengarkan cerita Prapaskah. Artinya cerita sebelum Paskah yang terambil dari Lukas 22 ayatnya yang ke-39 sampai yang ke-46 mengenai kisah Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Nah adik-adik, kakak sebelumnya mau tanya nih, apakah kalian pernah merasakan takut, merasakan sedih, merasakan galau? Nah adik-adik, kakak yakin deh kalian pernah mengalami hal itu. Sedih ketika kalian merasakan kehilangan sesuatu, ketika kalian mungkin dimarahi mamnya, papa, dimarahi ibu guru. Dan takut ketika kalian harus tidur sendiri, takut akan kegelapan, takut ketika kalian mendengar geledek yang begitu besar, kilat sambar menyambar pada saat hujan deras besar. Adik-adik, ya kan? Pasti kalian takut adik-adik. Nah, pagi ini Kakak Cynthia mau cerita bahwa di firman Tuhan, ternyata Tuhan Yesus juga pernah loh merasakan ketakutan, merasakan kesedihan yang luar biasa. Menurut kalian kapan ya Tuhan Yesus takut dan sedih? Tahu nggak kalian? Iya, bener adik-adik. Tuhan Yesus merasa takut dan sedih ketika Tuhan Yesus harus menghadapi penderitaan dan mau disalib adik-adik. Oh ya, sebelum kakak cerita lebih lanjut, yuk ada baiknya kita nonton dulu cerita Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap duduk di tempatmu. Lihat dengan baik. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajak 11 murid-Nya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya, mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua murid-Nya untuk duduk dan sementara Ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu Ia ingin ditemani oleh mereka.
Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Tiba-tiba datanglah Yudas bersama gerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Ayat hafalan: berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41. Nah adik-adik, kalian tadi sudah lihat ya, nonton cerita filmnya Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah adik-adik, ternyata Tuhan Yesus takut, Tuhan Yesus sedih, galau hatinya, sangat-sangat sedih. Karena Tuhan Yesus mau disalib kan, dan Tuhan Yesus sangat-sangat ketakutan adik-adik. Dan kemudian Tuhan Yesus pada malam itu sebelum menderita, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk bersama-sama Tuhan Yesus ke Taman Getsemani. Nah, kalian lihat deh tadi gambarnya tuh. Mereka masuk ke Taman Getsemani. Tapi tunggu deh. Di gambar itu kenapa cuma 11 murid Tuhan Yesus ya? Kan murid Tuhan Yesus jumlahnya 12. Kenapa ini cuma 11 ya? Kemana yang satu itu? Kalian tahu nggak tuh siapa yang satu itu yang nggak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Siapa? Iya bener, kamu pinter banget deh. Yang nggak ada itu satu orang itu si Yudas. Yudas Iskariot. Wah, si Yudas kemana ya adik-adik ya? Kok kenapa dia nggak ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Oh, kakak yakin pasti dia punya urusan yang sangat penting sehingga dia tidak bisa ikut. Tapi kakak yakin seyakin-yakinnya nanti juga pasti dia muncul ke taman itu menemui Tuhan Yesus. Karena dia tahu kalau Tuhan Yesus itu senangnya datang ke taman itu untuk berdoa. Pasti nanti dia datang. Kita lihat aja ya, bener nggak? Nah adik-adik, singkat kata, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah tiba di Taman Getsemani. Mau apa ya Tuhan Yesus di Getsemani? Ternyata Tuhan Yesus datang ke sana untuk berdoa. Untuk berdoa. Mau berbicara kepada Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus selalu mencari tempat yang sunyi, yang sepi, sehingga dia bisa bertemu dengan Bapa, bisa berbicara dengan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus nggak suka tempat yang bising. Tuhan Yesus nggak suka tempat yang hiruk-pikuk. Dia suka berbicara kepada Allahnya di tempat yang tenang, yang membuat dia damai, adik-adik.
Nah, tempat itu yang dipilih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, malam itu taman itu begitu sunyi karena sudah malam, sepi, dan yang kedengaran nyanyian serangga-serangga malam. Nah, di situ Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya yang 8 orang, kamu berjaga-jaga ya di luar, dan kamu yang bertiga ikut saya ke dalam untuk menemani saya berdoa. Yang 3 orang itu adalah Yohanes, Yakobus, dan Petrus adik-adik. Mereka bertiga masuk ke dalam menemani Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus bilang sama ketiga muridnya, supaya kalian duduk di sini juga berdoa bersama-sama dengan aku. Dan setelah itu Tuhan Yesus maju beberapa langkah dan kemudian dia langsung tersungkur. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Adik-adik, Tuhan Yesus tersungkur dan saking takutnya juga adik-adik ketika dia berdoa, peluh keringatnya itu seperti titik-titik darah. Kalau kakak baca di ilmu kedokteran, orang yang sangat ketakutan itu darah bisa keluar darah adik-adik. Itu artinya sangat-sangat takut. Nah, Tuhan Yesus begitu. Waktu sangat ketakutan, peluhnya itu seperti darah mengucur keluar dan mengalir adik-adik. Tuhan Yesus ternyata sangat takut, sangat sedih, sehingga dia katakan seperti mau mati rasanya. Dan Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa 3 kali adik-adik. Dan 3 kalinya itu Tuhan Yesus berdoa dengan ucapan, dengan doa yang sama. Doa Tuhan Yesus cuma Tuhan katakan, Bapa, kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Artinya, Bapak, kalau bisa Tuhan, kalau boleh, biarlah aku nggak disalib. Tuhan sangat ketakutan. Karena Tuhan Allah Bapa punya rencana yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menebus dosa umat manusia. Dosa kakak, dosa adik-adik semua, dosa mama, papa, cici, koko, nenek, kakek, oma, opa, dan semuanya deh. Semua orang di bumi ini telah berdosa. Dan Tuhan Yesus harus melakukan rencana Allah dengan mati di kayu salib. Karena itu adalah satu-satunya jalan supaya kita semua yang berdosa bisa selamat. Wah, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus takut. Adik-adik, dia sangat ketakutan. Dan Tuhan Allah Bapa di sorga mendengarkan doa Tuhan Yesus. Allah Bapa sangat senang karena itulah dia memberikan seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus nggak takut, supaya Tuhan Yesus nggak sedih, supaya Tuhan Yesus mempunyai kekuatan dan keberanian. Dan benar adik-adik, ketika Tuhan Yesus berdoa dan selesai berdoa, Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan keberanian untuk masuk dalam masa-masa penderitaan dan penyaliban. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus juga loh adik-adik, waktu berdoa, Tuhan Yesus enggak memaksakan kehendaknya. Di ujung doanya, di akhir doanya Tuhan bilang, biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Allah Bapa yang terjadi. Biarlah seperti yang Tuhan Bapa Allah Bapa inginkan, yaitu supaya Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Wah, tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus nggak memaksakan kehendaknya loh. Harus jawab dong doaku supaya aku nggak disalib. Bukan adik-adik, Tuhan Yesus bilang, biarlah kehendak Bapa di sorga yang terjadi. Haleluya. Nah adik-adik, makanya melalui cerita ini, kita boleh tahu dan kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Waktu ku sedih, waktu ku takut, waktu ku susah, waktu ku galau,
kupanggil namamu. Sama seperti lagu yang tadi dibawakan oleh Kakak Ingrid. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Nah, adik-adik jangan lupa waktu sedih, waktu takut, waktu susah, jangan nangis, jangan putus asa, jangan ngumpet, tapi panggil nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjanji, aku akan mendengarkan doamu. Seperti di dalam firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-12. Maka bacain ya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wah, baik ya Tuhan Yesus ya. Tuhan janji loh. Tuhan Yesus janji kalau kamu berdoa, aku akan mendengarkan kamu. Jadi, ingat, waktu kalian susah, waktu kalian senang, harus berdoa. Ya adik-adik ya. Nah, cerita Tuhan Yesus pada hari ini tentang Tuhan Yesus berdoa di Getsemani, kakak simpulkan sedikitnya ada 3. Yang pertama, waktu kalian takut, waktu kalian senang, waktu kalian susah, apapun namanya, panggil nama Tuhan, ya. Jangan takut, jangan sedih. Nah, adik-adik, pada akhirnya kakak mau berikan kesimpulan. Melalui cerita ini, kita mendapatkan 3 hal. Yang pertama, waktu kalian takut, sedih, atau susah, kalian ikuti teladan Tuhan Yesus untuk datang kepada Tuhan Yesus, memanggil namanya melalui doa. Karena tadi firman Tuhan katakan Dia mau mendengarkan doa-doa kita. Yang kedua, adik-adik, waktu kalian berdoa, kalian tidak boleh memaksakan kehendak. Harus terjadi, harus dijawab doaku sesuai dengan keinginanku. Tapi Tuhan mau supaya kita menyerahkan doa-doa kita, karena Tuhan terlebih tahu yang terbaik buat kita semua. Dan yang ketiga, ketika kalian berdoa, pakailah kata-kata yang sederhana, yang sesuai dengan kemampuan kalian, yang sesuai dengan keinginan kalian waktu kalian mau sampaikan buat Tuhan Yesus apa adanya. Bukan dengan kata-kata yang indah, harus bersajak, atau harus berpuisi. Tidak usah, cukup sampaikan semua isi hatimu kepada Tuhan dengan bahasamu yang sederhana. Nah adik-adik, jangan lupa ya, ingat, ikuti teladan Tuhan Yesus di dalam segala masalahmu dengan berdoa. Shalom. Nah, sekarang kakak mau kasih ayat hafalan minggu ini. Terambil dari Matius 26, ayatnya yang ke-41. Berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saatnya sekarang kita mau diurapi oleh Roh Kudus. Adik-adik mau kan diurapi Roh Kudus? Kita harus penuh dengan Roh Kudus, ya. Yuk sebelum kita masuk dalam urapan, kita mau berdoa dulu. Kita minta ampun kalau kita ada kesalahan, ya. Ikuti Kakak Cynthia untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, terima kasih Bapa buat firman-Mu pada siang hari ini. Dan Tuhan Yesus, saatnya Tuhan kami mau menerima urapan Roh Kudus. Roh Kudus, sebelum kami terima urapan-Mu Tuhan, kami mau Tuhan minta ampun kalau kami sudah bersalah dengan tindakan kami, dengan mulut kami, dengan pikiran kami, dalam hati kami yang mendukakan Tuhan Yesus. Kami minta maaf. Kami minta Roh Kudus urapi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Angkat tanganmu adik-adik. Rata karalama sekia rata karalama sanda. Roh Kudus mengurapi adik-adik dengan kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas di dalam nama Yesus. Adik-adik
penuh dengan Roh Kudus. Adik-adik jadi saksinya sampai Tuhan Yesus datang, menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Adik-adik, kita sudah diurapi Roh Kudus, dan sekarang kakak mau supaya kita bersama-sama berdoa menutup ibadah pada pagi hari ini. Yuk. Bapa, terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan buat Bapak dan Ibu Gembala sidang kami di ladang visi Tuhan. Kami memberkati Oma, Opa, Silas Tuhan. Tuhan berkati dalam pelayanan. Semakin Tuhan Yesus Engkau berkati, semakin Tuhan Engkau berikan kesehatan di dalam nama Yesus. Tuhan Engkau berkati juga teman-teman kami. Engkau berkati Tuhan Yesus supaya kami segera dapat berkumpul sama-sama Tuhan di dalam ibadah minggu Tuhan. Bukan di dalam online, tetapi bersama-sama berkumpul di gereja. Kami rindu Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan Kau berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan yang sudah membantu pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati semua kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, angkat tanganmu, kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terimalah damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus turun ke atas kalian. Kalian jadi saksi sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan, dan Tuhan memakai kalian jadi anak-anak yang baik, penuh dengan Roh Kudus, jadi saksi. Haleluya. Haleluya. Amin.